Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Lukman Effendi. Saya salah satu peserta pembatik level 3 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan atau berbagi sharing mengenai video pembelajaran. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem komputer yang merupakan materi dari mata pelajaran informatika kelas 7 semester 1 dalam kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran dalam sistem komputer ini adalah peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara sistem komputer bekerja. Jadi, biasanya anak-anak usia SMP itu belum mengetahui bagaimana sebuah komputer itu bekerja dari awal, input, proses, kemudian output menghasilkan sesuatu begitu. Jadi anak-anak taunya megang komputer, pakai, selesai. Padahal di balik komputer itu ada sistem yang bekerja di belakangnya. Ada sistem yang bekerja untuk biar komputer itu bekerja secara maksimal begitu. Nah, di dalam sistem komputer itu ada nanti namanya hardware, software begitu. Di sini dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang sistem komputer secara lengkap gitu. Oke. Apa sih sebenarnya sistem komputer itu? Sistem komputer merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Jadi, komputer itu bisa melakukan suatu pekerjaan, bisa melakukan pekerjaan secara maksimal karena ada kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau dari dua hal ini tidak ada salah satu, maka komputer tidak akan bisa bekerja atau tidak akan melakukan suatu fungsi gitu. Oke. Tadi sistem komputer itu gabungan atau kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware merupakan piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Jadi perangkat keras dalam sebuah komputer itu pasti ada perangkat keras. Jadi semua komponen, semua device, semua peranti yang bisa dilihat dan bisa diraba. Berarti dia mempunyai wujud fisik. Itu salah satu ciri khas dari perangkat keras. Nah, perangkat keras itu sendiri dibagi menjadi beberapa hal atau beberapa item. Yang pertama ada perangkat masukan atau input, yang kedua perangkat pemroses, yang ketiga perangkat output, yang keempat piranti penyimpanan sekunder, yang kelima ada piranti lainnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada perangkat masukan atau perangkat input. Perangkat masukan atau input merupakan piranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Jadi intinya perangkat masukan atau perangkat input ini dia memasukkan data atau memasukkan perintah ke dalam komputer agar bisa diproses. Contohnya kayak di gambar ini ada keyboard. Keyboard itu memasukkan data ke dalam sistem komputernya berupa karakter, termasuk huruf, angka, dan simbol. Itu perangkat masukan atau perangkat input. Lalu yang kedua ada perangkat pemroses atau prosesor. Merupakan kumpulan dari beberapa hardware atau perangkat keras komputer yang saling terhubung satu sama lain. Ya, ini memproses.
Jadi dari perangkat input tadi masuk ke dalam prosesor untuk diproses dan diolah. Ya. Di pasaran, prosesor yang familiar yang banyak orang memakai atau menggunakan itu adalah prosesor keluaran Intel sama prosesornya keluarannya AMD. Oke, itu ada dua gambar, dua prosesor yang familiar yang paling sering digunakan begitu. Yang ketiga ada perangkat output atau output device. Merupakan peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan layar monitor, gambar tercetak, suara, dan sebagainya. Contohnya ada monitor dan LCD projector. Jadi dari perangkat input, contohnya keyboard, kita mengetikkan suatu huruf atau angka, kita ngetik masuk ke perangkat pemroses atau prosesor. Setelah diolah di perangkat pemroses, nanti hasilnya akan ditampilkan di perangkat output, contohnya di monitor. Setelah kita ngetik huruf A misalnya, diolah di prosesor, maka di layar akan muncul huruf A. Walaupun di perangkat pemroses atau di prosesor itu prosesnya rumit dan panjang sebenarnya. Ada pengolahan kode binar dan sebagainya hingga ditampilkan di monitor itu nanti huruf A begitu. Lalu yang terakhir ada peranti lainnya. Merupakan komponen lain yang bersifat tambahan untuk menambah kinerja dari komputer, contohnya VGA card, sound card, dan GPU. Untuk piranti lainnya, ini sifatnya tidak wajib, tergantung kebutuhan. Biasanya mungkin bagi seorang profesional gamer atau seorang desainer grafis membutuhkan VGA card ini. Kenapa? Biasanya seorang desain grafis itu butuh tampilan monitor yang lebih kuat dan tajam. Jadi biar nanti dalam mendesain suatu karya seni, hasilnya atau gambarnya bisa lebih detail, lebih maksimal begitu. Oke. Tadi sistem komputer ada kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras sudah kita bahas tadi, ada 5 item begitu. Lanjut kita ke perangkat lunak. Nah, perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya disebut software merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi kalau perangkat keras tadi dalam komputer itu device yang ada wujud fisiknya, bisa diraba, bisa disentuh. Oke. Kalau perangkat lunak itu suatu perintah yang sudah terpasang di dalam sistem komputer, biasanya dia hanya bisa dilihat di dalam monitor, kita bisa menjalankan program atau perangkat lunak ini untuk melakukan suatu pekerjaan. Lanjut. Oke. Perangkat lunak itu dibagi menjadi 2. Ada sistem operasi, ada program aplikasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Jadi sebelum kita menginstal program aplikasi, sebelum kita bisa melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan komputer, hal yang pertama yang wajib kita install adalah sistem operasi. Jadi misal dalam suatu komputer lengkap ada CPU, monitor, keyboard, dan mouse, hardware-nya sudah terpasang, dihidupkan. Yang pertama adalah kita install sistem operasi. Nah, sistem operasi ini menjadi penghubung antara perangkat keras, pengguna, dan program aplikasi. Tanpa sistem operasi, kita tidak bisa menjalankan suatu program aplikasi dan kita tidak bisa menjalankan suatu pekerjaan menggunakan komputer.
Jadi sistem operasi ini merupakan software atau perangkat lunak utama sebelum nanti kita masuk ke program aplikasi. Lalu yang kedua ada program aplikasi. Merupakan program atau software yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Jadi untuk program aplikasi ini banyak sekali ya, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misal kita butuh mau ngetik atau membuat suatu surat, berarti kita butuh program aplikasi yang namanya Microsoft Word. Lalu semisal kita mau membuat suatu presentasi, berarti kita butuh program aplikasi Microsoft PowerPoint. Semisal kita mau membuka website internet, berarti kita butuh aplikasi browser atau aplikasi peramban. Contohnya kayak Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu guru hebat. Salah satu video pembelajaran tentang sistem komputer. Oke. Di halaman profil terakhir ini saya tampilkan beberapa foto gambar siswa menggunakan perangkat informatika atau perangkat TIK. Ini kegiatan siswa di saat mengikuti ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, ANBK ini mewajibkan siswa yang menjadi peserta harus bisa menggunakan komputer. Dengan adanya mapel informatika di kelas 7 ini, saya harap kita semuanya bisa lebih menyiapkan para siswa untuk nanti menjadi peserta ANBK di kelas 8 begitu. Walaupun kemarin pengalaman saya mengajar di kelas 7 mata pelajaran informatika, banyak siswa itu masih kebingungan atau masih kesulitan dalam menggunakan komputer. Kebanyakan mereka masih bingung megang mouse, membedakan antara klik kiri dan klik kanan gitu. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu guru hebat semuanya di seluruh Indonesia. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.